Hello everyone, berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas perencanaan produksi massal. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan produksi massal dari beberapa ahli, yaitu dari ahli bidang ekonomi dan manajemen. Ada Nasution, Hantoro, Gito Sudarmo, Kusuma, dan juga Tarigan. Menurut Nasution, tahun 2003, perencanaan produksi dilakukan dengan menentukan arah awal dari tindakan-tindakan yang harus dilakukan, berapa banyak melakukannya, serta kapan harus mulai melakukannya. Menurut Hantoro, tahun 1993, perencanaan produksi bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara menguasai pasar, sehingga dunia usaha maupun dunia industri dapat berkembang secara signifikan. Menurut Gito Sudarmo tahun 1999, perencanaan merupakan tahap awal yang penting dalam keseluruhan proses manajemen agar faktor produksi yang biasanya sangat terbatas dapat arahkan secara maksimal demi mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut Tarigan tahun 2005, pendekatan produksi secara praktis bertujuan untuk mengurangi tenggang waktu dalam pelaksanaan proses. Pengurangan dapat dilakukan dengan meminimalkan alur proses material dan rute pengerjaan produk dalam produksi. Dan menurut Kusuma tahun 2002, perencanaan produksi merupakan suatu dunia usaha maupun dunia industri yang bergantung dalam faktor eksternal, yaitu pangsa pasar yang diraih struktur ekonominya. Jadi, kesimpulannya, perencanaan produksi yaitu proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Dalam perencanaan produksi, sebaiknya dilakukan berdasarkan hasil analisis permintaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan, sehingga tidak terjadi kesenjangan produk antara yang dipasar dengan yang di dunia usaha maupun dunia industri melalui marketing forecast, sehingga bisa disinkronkan antara perencanaan dengan rencana penjualan. Tujuan perencanaan produk meminimalkan dan memaksimalkan biaya untuk memperoleh keuntungan, memaksimalkan produk untuk kepuasan pelanggan, meminimalkan terjadinya perubahan dalam nilai produksi, meminimalkan adanya perubahan tenaga kerja, dan juga memaksimalkan pelengkapan sarana dan prasarana inventaris pabrik. Fungsi perencanaan produk: pertama, menjamin rencana produksi dan penjualan barang. Yang kedua, mengukur kapasitas produksi terhadap rencana produksi yang konsisten. Yang ketiga, dapat memonitor atau memantau hasil produksi. Dalam perencanaan produksi, terdapat unsur pemikiran yang rasional, perkiraan, perhitungan, atau beberapa hal untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan di masa mendatang. Adapun unsur-unsur dalam perencanaan produksi antara lain sebagai berikut. Berdasarkan jangka waktu yang tercakup, jenis-jenis perencanaan produksi yang terdapat dalam suatu dunia usaha antara lain sebagai berikut. Perencanaan jangka panjang sampai dengan 5 tahun mendatang, perencanaan jangka menengah 2-3 tahun mendatang, dan perencanaan jangka pendek 1 tahun mendatang. Dalam pelaksanaan kegiatannya, perencanaan produksi harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kegiatan selanjutnya. Secara garis besar, faktor-faktor yang memengaruhi perencanaan produksi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ini adalah contoh dari faktor internal dan eksternal. Langkah-langkah perencanaan produksi: pertama, yaitu routing, penetapan urutan proses dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir; scheduling, penetapan jadwal kegiatan proses produksi yang disinergikan sebagai suatu kesatuan; dispatching, penetapan dan penentuan proses pemberian perintah untuk mulai melaksanakan operasi proses produksi. Menetapkan skala produksi meliputi waktu yang ditetapkan, yaitu berapa lama produksi akan dilakukan, kuantitas produk yang ditetapkan, yaitu berapa jumlah produk yang akan dihasilkan, memperhitungkan keperluan biaya, jumlah tenaga kerja yang ditetapkan dan dipekerjakan, serta peralatan yang akan digunakan dan persediaan bahan baku yang optimal. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.